Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan berdoa. Baik, anak dan guru semuanya, apakah hari ini sehat? Semangat? Semangat! Siap mengikuti pelajaran? Siap! Baik, hari ini kita belajar materinya tari kreasi. Pernah dengar tari kreasi? Pernah. Oke. Di sini ada mungkin yang belum datang ya? Atau udah datang semua? Oke, nanti tugas sekretaris kasih ke ibu ya absensinya. Jadi di sini ibu selaku mahasiswa PLP yang akan berkolaborasi dengan terbimbing oleh Bapak Yuli. Bapak Yuli sebagai pamong ibu. Nah, jadi di sini ibu akan mengambil materi mengenai tari kreasi baru. Oke, disimak sama-sama ya. Jadi sebelum kita belajar tari, menurut kalian tari itu gunanya di kehidupan sehari-hari untuk apa? Seni. Hiburan. Bisa lebih urai lagi atau lebih panjang lagi kalimatnya? Tari dalam kehidupan sehari-hari gunanya apa? Sebagai sarana hiburan masyarakat. Oke, sebagai sarana hiburan masyarakat. Ada lagi? Oke, itu adalah salah satu daripada guna tari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau berbicara tentang tari, pernahkah kalian melihat pertunjukan tari? Tari yang seperti apa? Tari kreasi. Tari daerah, tradisi tari kreasi. Kalau gitu, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau memperlihatkan satu pertunjukan tari. Dan ini tari kreasi, jadi Ibu mau kalian memperhatikan video ini dan nanti satu-satu ke depan tulis apa yang kalian lihat dari video tersebut. Tapi katanya bukan kalimatnya, kata aja. Oke?
Yang video tadi cuplikan singkat pertama itu kira-kira yang terlintas di kepala kalian ketika melihat video yang pertama tadi apa? Keindahan alam. Bentar. Tadi ibu bilang di mana maju satu. Satu kata aja tentang tarian tadi pertama kalian lihat. Tulis di situ aja. Langsung aja. Ya, itu dihapus. Jadi di sini ada 7 kata yang menurut kalian ketika kalian melihat video ini yang terlintas di kepala kalian. Yang pertama ada apa tadi? Estetika, tradisi, budaya, daerah. Dari 7 kata ini ada yang bisa menguraikan secara garis besarnya. Misalnya video tersebut adalah ini gitu, kayak dirangkai dari kata-kata yang 7 item ini. Dari kreasi adalah tari yang mengangkat budaya dan tradisi daerah Indonesia yang menampilkan kekompakan, keindahan alam, dan estetika. Oke, tepuk tangan dulu teman. Jadi pengertian yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu udah include semua. Tari kreasi itu adalah tari tradisi yang berkembang. Kenapa tadi agak-agak mirip tradisi kan? Tapi itu adalah tari kreasi karena kenapa dia masih mirip tari tradisi? Yang pertama, tradisi itu memang tidak boleh dihilangkan dari tari kreasi. Karena tari kreasi ini lebih kepada memperindah gerakan. Kalau tari tradisi itu kan seperti misalnya ibu ambil contoh tari tortor. Kalau tari tortor kok harus di bawah bahu, kok nggak boleh di atas bahu? Tari tortor kan kalau orang ini ada yang tradisi, ada yang kreasi. Nah, ibu ambil yang tradisi. Jadi kalau tradisi tari tortor itu nggak boleh tangannya di atas bahu. Kenapa? Karena yang pertama mitosnya sih bilang bahwasanya kalau kita melewati bahu tangan kita ini, itu kita seperti sudah menantang makhluk goib. Saya sih gitu. Itu namanya tradisi atau pakem yang sudah ditentukan dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau kreasi ini sama-sama kita pelajari. Oke, diperhatikan ke depannya. Kalau kita lihat di slide ini, pengertian tari kreasi itu yaitu tari kreasi baru ialah tari yang sudah mengalami modifikasi. Tari apa? Tari yang sudah mengalami modifikasi. Tari
kreasi itu tari yang sudah mengalami dari tari tradisional. Oke. Jadi kenapa dikatakan dia dimodifikasi? Apa? Satu nggak dengar. Karena dikembangkan. Selanjutnya Karena mengikuti zaman. mengikuti zaman. Dan lagi. Oke, jawabannya semua betul. Tari kreasi baru ialah tari yang sudah mengalami modifikasi dari tari tradisional. Yang pertama tadi apa? Dikembangkan. Kenapa dikatakan dikembangkan? Untuk memperindah gerakan. Ya, memperindah gerakan. Dan anak zaman sekarang itu lebih senang lihat kreasi daripada tradisi. Iya nggak? Itu kenapa sebabnya? Iya, karena tradisi itu lebih monoton. Kalau kreasi lebih indah dilihat dan biasanya tari kreasi itu lebih tersampaikan dia bentuk tariannya kita, ya kan? Oke, selanjutnya di sini tari kreasi itu tidak memiliki pakem tertentu atau bebas mengeksplor gerak sekreatif mungkin. Pakemnya apa? Ya, ketentuan. Jadi tari kreasi itu tidak memiliki ketentuan, dia bebas bergerak, tapi masih dalam ranah yang sewajarnya juga. Jadi tari kreasi ini bukan istilahnya bukan menyaingi tari tradisi, tapi lebih mengembangkan dari tari tradisi sehingga tari tradisi itu nggak akan punah deh. Misalnya kayak kemarin ada lihat pertunjukan tari kraton. Itu kalau dibilang tari tradisi, dia nggak ada ketentuan. Dia gerakannya kita bisa ubah-ubah. Tapi kalau dibilang kreasi, bentuknya kreasi. Nah itu disebut dengan tari kreasi berpolakan tradisi. Dia nggak akan hilang dari yang namanya tradisi. Karena tujuan kreasi ini untuk mengembangkan daripada tari tradisional. Oke. Selanjutnya di sini ada karakteristik tari kreasi baru. Coba diperhatikan, ada karakteristik tari kreasi baru. Yang pertama, seni tari kreasi baru lebih banyak mengutamakan gerak hasil dari eksplorasi sang seniman. Kemudian makna ataupun pesan yang ada pada tari kreasi baru adalah sebagai bentuk dan wujud dari ekspresi pribadi seni. Kemudian seni tari kreasi baru dapat menunjukkan kebebasan kreativitas secara kemudian seni tari kreasi baru biasanya tidak menunjukkan identitas kultural. Kemudian gerakan-gerakan pada seni tari kreasi baru cenderung lebih iya. Udah. Oke, yang pertama seni tari kreasi baru lebih banyak mengutamakan gerak hasil dari eksplorasi sang seniman. Maksudnya apa? Yang poin pertama. Ini yang laki-laki kok diam aja nih. Kok kalah sama perempuan? Seni tari kreasi itu lebih mengandalkan kreativitas sang seniman. Seniman itu siapa? Yang menciptakan. Jadi tari kreasi ini dia adalah penciptaan tari yang ibu koreo. Nah, yang ibu ciptakan itu biasanya lebih ibu ekspor. Tapi kalau tradisi, pasti ibu nggak akan ganggu gugat. Tradisi kreasi bakalan ibu eksplor lagi. Itu dia. Yang ini ada fungsi tari kreasi. Ada yang bisa baca? Bisa. Baca dong satu. Ayo. Fungsi tari kreasi yang pertama pelestarian warisan budaya, yang kedua pendidikan dan komunikasi, yang ketiga ekspresi identitas dan kreativitas, keempat pariwisata dan promosi daerah. Oke. Kok logikanya ke promosi daerah dari fungsi tari kreasinya?
kok dia bisa termasuk ke dalam promosi daerah? Mengenalkan daerah. Iya. Karena tari tradisi itu adalah tari tradisi yang dikembangkan. Tari tradisi itu kan ada dari beberapa daerah. Jadi bisa termasuk promosi. Ada lagi? Nggak ada. Oke, jadi kira-kira kalau dari segi pendidikannya, kaitannya apa? Sekarang budaya itu tidak luntur dan terus maju. Oke, itu termasuk ke melestarikan, ya kan? Oke, lagi yang lebih mencakup ke pendidikannya? Pendidikan. Fungsi tari kreasi untuk pendidikan. Gak pernah dengar. Mengenal sejarah. Iya, betul sekali. Karena kan tari kreasi tadi Ibu katakan tidak jauh dari tradisi. Jadi bakalan tetap ada sejarahnya. Oke, selanjutnya ada nilai estetis tari kreasi. Ayo baca. Yang laki-laki dong. Ya, boleh. Nilai estetis tari kreasi. Yang pertama merupakan hasil dari ungkapan imajinasi penari. Yang kedua, gerakannya luwes dan fleksibel berdasarkan rekaan penari. Yang ketiga, tidak mengarah pada suatu daerah atau kebudayaan tertentu. Yang penari lebih leluasa membuat rekaan sesuai gaya yang disenangi. Oke, Ibu mau tanya lagi nih. Kenapa hal-hal poin-poin ini bisa termasuk kepada nilai estetis tari kreasi? Perasaan tari tradisi gini juga? Iya atau enggak? Tari tradisi nilai estetisnya gini enggak? Atau ada yang berbeda? Yang mana? Poin yang mana yang berbeda? Yang paling jelas ada poin terakhir. Poin terakhir apa itu? Pendidikan reaksi penarinya dewasa membuat rekaan sesuai gaya yang disenangi. Sementara pada tari tradisi dia memang sudah ada ketentuan. Oke, jadi itu perbedaan nilai estetis dari tari tradisi dan tari kreasi. Kenapa tuh? Oke, kayaknya abang-abang nih selain abang yang satu itu kayaknya nggak paham nih. Coba Ibu tanya lagi sekali, tari kreasi itu apa? Ada tari modifikasi. Sesini tadi? Tari modifikasi dan menari metode eksplorasi. Iya, oke. Kalau tari tradisi apa? Tari tradisi adalah tari yang Ya. tari tradisi adalah tari yang Ayo. yang diwariskan dari turun temurun. Oke. Ganggu juga. Oke, enjoy belajar nih. Apalagi belajar seni ini kita memang sejarahnya masuk, kayak rekreasinya masuk, pariwisatanya masuk, pendidikannya masuk. Jadi kalau orang mengatakan seni itu nari-nari doang, nyanyi-nyanyi doang, itu enggak, itu salah. Karena seni itu adalah penggalian dari masa lalu dan sudah berkembang di zaman sekarang. Oke, gitu. Baik, anak-anakku sekalian sudah paham semuanya kan? Sudah. Kita lanjutkan dengan kuis. Jadi untuk ketentuan kuisnya itu dijawab secara lisan dan siapa cepat. Oke? Di sini ada 5 soal dan itu ada level-levelnya, level sedang, level not, level tinggi. Oke? Mungkin Ibu rasa ini mudah sih soalnya. Nanti langsung tunjuk tangan ya. Ini maju. Oke? Nggak ada duduk di bangku biar lebih semangat kita. Are you ready? Ini yang paling mudah. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Dengar dulu persyaratannya. Kan Ibu tadi udah jelaskan, mungkin dari soal kuis ini semuanya tuh
yang kita ucapkan tadi. Tapi ibu mau kata-kata yang udah kita utarakan tadi yang nggak ada kalimatnya. Ibu mau itu lebih kalian paragrafin. Kayak tari kreasi adalah ini gitu. Oke? Mulai? Bisa kan? Oke, ayo siapa? Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Ayo sekarang. Diperhatikan kawannya, nanti ada ibu kasih tunjuk orang random nih. Tari kreasi adalah tari tradisional yang telah dikembangkan oleh seorang koreografer. Dan di dalam tari kreasi itu sudah diberikan gerakan-gerakan tambahan yang telah dieksplor langsung oleh koreografernya. Contohnya seperti gerakan sehari-hari seperti menyapu atau menanam padi dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang jawaban tadi itu ibu rasa dia udah paham karena tadi kita nggak ada sebutin nanam padi nyapu. Ada kita sebutin? Enggak. Dia bisa Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, siapa namanya? Arika. Oke, di sini ada pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan tari kreasi dengan tari tradisional. Ayo. Baik, yang pertama tari kreasi sendiri sudah kita pelajari. Tari kreasi adalah tari yang berlandaskan tari tradisional tetapi sudah diubah dan dimodifikasi. Dikarenakan pasal utamanya dikarenakan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi anak-anak Gen Z ini pasti agak kurang suka menonton tari tradisional yang sangat monoton. Nah, kalau tari tradisional sendiri adalah tari yang sudah ada dari zaman dulu serta tidak bisa diubah nih, memang udah ketentuannya kayak gitu. Dan gerakan-gerakannya itu monoton. Oke. Jadi aku jelas kan? Jelaskan perbedaan tari kreasi dan tari tradisional. Oke, silakan duduk. Siapa namanya? Cika. Arika. Cika. Oke, selanjutnya siap-siap. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Ayo lagi. Kreativitas itu adalah sebuah kata sifat yang mengandalkan imajinasi kita. Ada lagi? Kreativitas ini dibuat sesuai apa yang kita pikirkan, sesuai imajinasi kita. Oke, yang memiliki nilai estetika dan keindahan. Oke, beri aplaus dulu untuk kawannya. Ini nggak melenceng kan dari tari kreasi? Enggak. Kreativitas. Ya. Satu kata untuk kreativitas apa? Imajinasi. Bagi yang agak susah dikit. Menurut Anda, di antara 4 fungsi tari kreasi tadi ada 4 kan? Yang pertama pelestarian budaya, pendidikan komunikasi, ekspresi identitas dan kreativitas, serta pariwisata dan promosi daerah. Kira-kira mana yang paling penting? Dan itu kenapa? Contoh Ayo. Berikan alasannya. Jadi menurut saya sebenarnya semua ini penting, dari mulai pelestarian budaya, pendidikan dan komunikasi, ekspresi identitas dan kreativitas serta pariwisata dan promosi daerah. Tapi di dalam seni itu yang namanya tari ya, pasti yang nggak jauh dari pelestarian budaya. Kan? Jadi misalnya kayak udah kita pelajari tadi tari kreasi sama tari tradisional. Kalau tari tradisional ini kan dari secara turun temurun. Kalau dari tari kreasi sendiri adalah tari yang sudah dimodifikasi dari tari tradisional. Jadi menurut saya sendiri pelestarian budaya ini termasuk yang terpenting. Tapi pendidikan dan komunikasi ini juga termasuk penting juga karena kita kembali mengenal sejarah dari mana nih tari tradisional ini datangnya. Menurut saya seperti itu. Jadi garis besarnya yang terpenting menurut Ade pelestarian budaya. Oke, beri aplaus kepada semuanya. Ada lagi?
Dia kan pilihnya pelestarian budaya, mungkin ada yang pilih pariwisata, tapi alasannya apa? Ayo. Kan dia menjawab yang paling penting adalah pelestarian budaya. Menurut saya sendiri yang paling penting di situ adalah pendidikan dan komunikasi. Karena kalau kita sudah belajar tentang pendidikan, pasti kita udah mengenai sejarah, udah mengetahui sejarahnya, unsur-unsur dari tari tersebut. Jadi dalam diri kita ini udah ada apa ya? Udah dalam hati kita ini udah memiliki niat untuk melestarikan budaya tersebut. Dan komunikasi kita sebagai ekspresi dari identitas tari tersebut. Oke, lihat terus kepada ada lagi? Itu 2 poin udah diambil menurut mereka, menurut kalian? Berarti tadi istilahnya kalau pendidikan dan komunikasi udah include di dalam semua ya? Dia udah di situ sejarahnya, di situ ekspresinya. Tapi kira-kira yang pendidikan memang betul. Kenapa pendidikan dan komunikasi sebenarnya gini ya? Tari itu bukan hanya untuk hiburan penonton. Mungkin di sini ada yang orang nggak suka tari, yang kayak bilang tari itu nggak bagus lah, lenggak-lenggok, kayak nggak sopan gitu. Ada kan? Pasti ada banyak orang yang buta seni. Tapi sebenarnya seni tari itu adalah komunikasi yang disampaikan kepada penonton, makna. Misalnya ibu kasih ekspresi marah, ibu kasih ekspresi bahagia, itu adalah makna atau rasa yang dalam tari itu ibu sampaikan ke penonton. Bukan. Oke, jadi ibu rasa kalian memang udah paham, tapi ibu nggak tahu sebenarnya abang-abang di belakang itu paham atau enggak. Coba tanyain kawan-kawan yang cewek di belakang, abang-abang yang di belakang. Itu memang diam gitu. Atau gimana? Atau kita suruh maju jelasin satu-satu. Atau ibu mau tanya, menurut abang-abang kan biasanya abang-abang nggak suka nari ya. Hal yang penting untuk dari tari itu apa? Ayo, ada yang tahu? Hal terpenting dari tari itu sebenarnya apa? Iya, ibu tahu kalian nggak suka seni tari, tapi ibu mau tahu aja nih jawaban kalian. Hal yang terpenting dari seni tari itu sebenarnya apa? Melestarikan budaya leluhur dan menghibur rakyat umum. Oke. Keselarasan. Apa? Keselarasan. Ya, keselarasan. Adek, Imam. Perkenalkan budaya dari satu daerah yang memperkenalkan tari tersebut. Oke. Ini udah tadi kita. Oke, berarti semuanya udah paham apa itu tari kreasi dan tari tradisi. Jadi, kayaknya kita udah bosan nih, kita ice breaking dulu ya. Ayo, semuanya diri. Ayo diri. Kalau yang di belakang masing-masing diri, ada yang tahu lagu ini? Yang Cikini, Jombon Dia, ada tahu? Simpulin pembahasan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, rangkuman dari materi kita pada hari ini. Jadilah. Itu, adek. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari itu, jadi kita bisa mengetahui perbedaan tari kreasi sama tari tradisional itu. Dan tari kreasi itu dia berasalnya dari siapa, dan kalau tradisional itu dia kan berasal dari budaya yang sudah dahulu-dahulu. Kalau misalnya kreasi itu dia dari orang yang zaman sekarang dan mengikuti zaman yang sekarang. Terima kasih